Waduh, belum juga dimaksudkan menghitung konstelasi politik yang ada, sudah muncul nama-nama yang bakal jadi wapres gantikan Gibran. Mereka adalah AHY, Puan, Ganjar, hingga Anies Baswedan. Hal ini diungkap oleh Mahfud MD dalam podcastnya. Selain itu, sebuah fakta penting yang dipaparkan bahwa proses pemakzulan sejak Bung Karno, Pak Harto, dan Gus Dur semua tak pernah pakai aturan konstitusi, tapi lebih kepada negosiasi politik. Jadi pernyataan Jokowi yang kembali pada konstitusi terbantahkan oleh fakta sejarah. Berikutnya siapa dong jadi calon wakil presiden kita, Pak? Siapa? Gimana mekanismenya penentuannya? Secara formal, kalau ini terjadi ya, misalnya pemakzulan ini terjadi, secara politik memungkinkan, itu secara konstitusi sudah diatur. Jika presiden berhalangan tetap atau diberhentikan atau dimakzulkan atau apa, maka MPR memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan oleh presiden. Oke, jadi presiden menyampaikan usulan kepada MPR dengan 2 nama yang disampaikan. Oke. Nah, 2 nama itu bebas oleh presiden. 2 nama bebas oleh presiden, tapi kan sekali lagi itu produk politik nantinya kan, hasil kompromi pasti menghitung kan kekuatan politik apa presiden. Sehingga saya melihat kalau dari dalam koalisi misalnya yang cukup berpeluang itu ya mungkin AHY yang track recordnya juga oke, meskipun pengalaman politiknya enggak, dan dia ada di dalam koalisi. Tapi kalau di luar koalisi karena ingin membangun keseimbangan bisa jadi Puan atau Ganjar yang dari PDIP lah, bisa jadi dengan pertimbangan pembagian keseimbangan politik agar ada keseimbangan politik. Kalau itu dari luar gitu ya. Kalau itu bukan dari luar. Kalau dari koalisi, Pak Mahfud melihat kemungkinannya AHY yang lebih masuk memenuhi syarat. Kalau kualitas mungkin ada nama Anies, tapi kan tidak ada partainya di koalisi. Sekurang-kurangnya belum ada lah. Kenapa AHY? Kemungkinan soal mudahnya dan soal kompetensinya ya kalau AHY. Mudah, kompetensi dan track recordnya belum tercemari kan gitu. Ya, ini hubungan Prabowo dengan PDIP kan semakin baik, di mana bola itu kan sekarang sudah ada di DPR kan? Di tangan siapa ketua umumnya? Ketua DPR siapa? Puan Maharani. Ketua MPR siapa? Ahmad Muzani dari Gerindra. Nah, 2 partai ini kalau sudah berkoalisi berat nih, bisa juga dipercepat. Ini kan proses hukum. Nah, kalau proses politik bisa percepat, nggak perlu sampai berlarut-larut, bisa mundur kayak Pak Harto kan. Begitu mencekam ketika itu, tapi Pak Harto jatuh juga. Ketika demokrasi sudah mencari jalannya sendiri. Orang yang sangat kuatnya. Orang yang sangat kuatnya, yang orang Pak Harto berbatu aja, orang se-Indonesia ikut berbatu, gitu, jatuh juga pada akhirnya. Nah, kalau dari luar, PDIP partai terbesar. Kalau misalnya mau membawa Puan atau Ganjar atau Pram atau siapa gitu ya. Kalau itu konsolidasi dibangun konfigurasi baru. Tapi untuk menembus ke arah situ tidak sangat sulit secara prosedural, tapi bisa sangat mudah secara politik. Tidak menutup kemungkinan gitu ya. Sangat bisa, selalu terjadi sangat mudah. Kan tergantung pada 2 faktor tadi, si A partai ini, yang kedua Pak Prabowo. Seorang wakil presiden itu juga bisa dimakzulkan ataupun diganti dengan alasan-alasan konstitusional, berhalangan tetap, kemudian dianggap melakukan perbuatan tercela, dianggap melakukan korupsi, suap, dan seterusnya, dan seterusnya. Celah itu cukup terbuka dan nyata. Jadi kalau memang ada indikasi-indikasi wakil presiden, dalam hal ini adalah Mas Gibran misalnya, terindikasi seperti yang disebut dengan alasan-alasan konstitusional, celahnya itu aja. Artinya apa? Itulah yang kemudian belakangan disebut sebagai kesempatan terbuka. Bukan tidak mungkin sekalipun wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat satu paket dengan presiden, dia itu bisa diturunkan di tengah jalan. Kalau Fufu Fafa itu benar diungkap dan benar itu menyangkut Gibran, itu sudah jadi alasan yang sangat kuat untuk itu. Mungkin yang tidak jelas-jelas berkoalisi Nasdem sama PKS kan. Ya, Nasdem PKS. Nah, yang lain sudah dalam koalisi itu, dan itu tidak sampai sepertiga kayaknya kalau digabung ya jumlah. Ini bisa saja mengubah konfigurasi politik. Konfigurasi politiknya terserah pada apa?
ada beberapa kunci di sini. Ya. Ini yang per hari ini sebenarnya menjadi ramai. Tentu karena yang menyampaikan itu adalah Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang kita tahu adalah sebagai sosok yang mungkin sepanjang hidupnya adalah berdedikasi untuk bangsa dan negara. Mereka itu siap tempur, siap mati, hanya untuk bagaimana berkontribusi supaya bangsa dan negara itu bagus. Dua hal ini yang sepertinya menurut saya, kenapa isu terkait dengan pemakzulan wakil presiden dalam hal ini menjadi penting dan selalu menjadi satu pergunjingan yang tidak berkesudahan. Saya melihat konfigurasi politiknya sekarang kan orang melihat koalisi Pak Prabowo dengan ke-6 lah ya, ke-6 parpol ini kan, itu nampaknya sulit ditembus kalau melalui mekanisme ini. Tapi politik itu bisa berubah loh. Bisa berubah secara tiba-tiba. Kalau di tingkat oposisi, PDIP mungkin ada di luar. Itu bisa akan mendorong ini bisa, tapi mungkin juga tidak akan PDIP macam-macam juga ya. Ini bisa mungkin. Nasdem mungkin bisa melihat perkembangan situasi karena dia tidak ikut di dalam pemerintahan. Tidak ikut pemerintahan, tapi dia juga tidak menyatakan oposisi. PKS juga tidak ikut, tapi konon ada orangnya yang secara personal dianggap dekat dengan PKS. Tapi bisa saja, bahkan yang di dalam pun bisa berubah. Yang di dalam pun bisa berubah. Itu satu. Kalau kekuatan rakyat ini sudah seperti bah. Yang kedua, kalau Pak Prabowo mengubah sikap, saya mau koalisi ini dirombak kekuatannya. Saya sekarang setuju bahwa sekarang diadakan penilaian terhadap Mas Gibran, lalu koalisinya diatur dengan PDIP dengan yang ada di dalam. Itu bisa juga. Itu bisa menjadi menarik karena ini disampaikan secara resmi bersurat kepada pimpinan DPR dan MPR. Itu artinya apa? Suka tidak suka, politisi parlemen harus menjelaskan ini ke publik. Apakah ini partisipasi dan usulan yang disampaikan oleh sekelompok masyarakat atas nama Forum Purnawirawan itu diterima, ditolak ataupun diabaikan. Karena kita tahu dalam iklim yang demokratis tentu saja siapapun berhak untuk mengusulkan isu-isu penting, isu-isu strategis kepada DPR yang selama ini kita anggap sebagai lembaga kedewanan untuk menerjemahkan dari keinginan-keinginan masyarakat. Nah, maka yang terjadi di dalam kasus penjatuhan presiden di Indonesia ini, semuanya tidak pernah ikut aturan. Jangan dikira kalau aturannya begitu, itu akan berlaku terus, enggak. Wacana pemakzulan Gibran bergulir, Mahfud MD bocorkan cawapres pengganti. Wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran terus menjadi sorotan. Pakar hukum tata negara Mahfud MD memaparkan mekanisme dan potensi pengganti Gibran jika proses pemakzulan benar-benar terjadi. Dalam pernyataannya di kanal YouTube miliknya pada hari Rabu, Mahfud menyampaikan bahwa apabila Wakil Presiden diberhentikan, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR akan memilih pengganti dari dua nama calon yang diajukan oleh Presiden Prabowo. Mahfud menegaskan bahwa meskipun Presiden memiliki kebebasan dalam memilih dua nama, keputusan tersebut tetap akan mempertimbangkan aspek politik dan kompromi antar pihak. Mahfud MD mengungkapkan beberapa sosok menurutnya berpeluang besar dipilih sebagai pengganti Gibran. Dari internal Koalisi Indonesia Maju, dia menyebut nama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Saya melihat kalau kandidat dari dalam koalisi misalnya yang cukup berpeluang itu ya mungkin AHY yang track recordnya juga oke. Meskipun pengalaman politiknya enggak, jelas Mahfud. Namun Mahfud juga menyatakan peluang terbuka bagi tokoh dari luar koalisi untuk mengisi posisi wapres demi menjaga keseimbangan politik. Di antaranya Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani serta mantan Gubernur Jawa Tengah dan Capres 2024 Ganjar Pranowo. Ia menambahkan PDIP sebagai pemenang pemilu 2024 memiliki posisi kuat untuk mengusulkan nama calon pengganti seperti Puan Maharani, Ganjar Pranowo atau Pramono Anung.